syukur dan intinya kami panjatkan kepadamu Tuhan. Untuk pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan. Itu semua karena berkat dan kasih Tuhan. Dan hari ini kami diingatkan melalui pujian ini. Betapa besar pengorbananmu di atas kayu salib untuk menebus setiap dosa-dosa yang ada dalam hidup kami. Supaya Engkau membebaskan kami, Engkau memerdekakan kami dari kuasa kutuk dosa itu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengan darah-Mu yang mahal Engkau telah curahkan Tuhan untuk menyucikan dosa-dosa kami Tuhan. Tidak ada apapun yang bisa kami lakukan selain mengucap syukur, selain memberikan hidup ini Tuhan untuk Engkau pakai, untuk memuliakan dan mengagungkan Engkau saja. Terima kasih Tuhan, kami sudah meninggikan Engkau, biarlah pujian penyembahan yang kami naikkan kepadamu menjadi dupa yang harum yang menyenangkan hati Tuhan. Dan saat ini kami akan siapkan hati kami, hidup kami untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami miliki hati yang haus, hati yang lapar akan kebenaran firman-Mu. Karena firman-Mu berkata hanya orang-orang yang memiliki hati yang haus dan lapar akan dipuaskan. Oleh karena itu Tuhan, hari ini kami siapkan hati yang lapar, hati yang haus akan kebenaran firman-Mu. Supaya setiap kami dipuaskan Tuhan. Setiap kami akan dilawat Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Supaya apa yang keluar dari bibir lidah hamba-Mu ini adalah firman Tuhan yang berkuasa, menguatkan dan meneguhkan iman kami di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kami tahu ketika kami hendak fokus kepada kebenaran firman-Mu, ada oknum, ada kuasa kegelapan, setan iblis yang hendak mencuri perhatian kami, sehingga kami tidak fokus kepada kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu kami patahkan, kami hancurkan kuasa itu di dalam nama Yesus. Kami izinkan kuasa Roh-Mu yang kudus Tuhan mengurapi setiap kami, sehingga benih firman-Mu boleh jatuh di tanah yang paling subur, di dalam hati kami yang paling terbaik dalam hidup kami, sehingga firman-Mu itu Tuhan boleh bertumbuh dan menghasilkan buah-buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu ini kasih Tuhan. Ada sukacita? Haleluya. Bapak minta tolong buat anak-anakku yang di belakang ya, jangan ngobrol ya, dengerin firman Tuhan. Abraham di sini sayang, di depan nggak apa-apa ya. Oke, fokus ya sayang, nggak apa-apa ya. Ya, jangan ada yang ngobrol, fokus pada firman Tuhan. Haleluya. Dan semuanya Bapak dan Ibu berusaha berjuang untuk tetap konsen pada kebenaran firman Tuhan, karena firman Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Haleluya. Ya, pertama-tama saya mengucapkan selamat datang kepada Bapak Sirait ya, Mama Pasca. Ya, selamat bergabung dengan kita. Ya, inilah keadaan kita beribadah di tempat ini, dan kita percaya dan kita terus berdoa supaya Tuhan terus memberkati pelayan di tempat ini, supaya tempat ibadah di tempat ini semakin Tuhan berkati. Amin. Haleluya. Tuhan berkati Pak Rai ya, dan keluarga dan Ibu ya. Nanti kami berharap rindu anak-anak juga bisa datang juga ya. Kami nanti kita pikirkan bagaimana nanti bisa anak-anak juga bisa datang. Haleluya. Hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Yohanes pasal 20 ya. Yohanes pasal 20 ayat yang ke-24 sampai ayatnya yang ke-29 ya. Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai ayat 29 ya. Judul perikopnya di sana adalah Yesus menampakkan diri kepada Thomas ya. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Yesus menampakkan diri kepada Thomas ya. Jadi firman Tuhan minggu ini masih kita belajar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang masih berhubungan dengan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, supaya semakin iman kita diteguhkan ya, supaya kita benar-benar percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, Yesus itu adalah Allah yang hidup ya, bukan Allah yang mati. Sudah ketemu semua? Ya, Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-29. Mari kita baca berganti-gantian. Saya akan bacakan ayat 24 dan Bapak Ibu
ayat 25 dan selanjutnya kita berganti-gantiannya. Firman Tuhan demikian. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku memunculkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali lagi aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan Yesus. Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian dia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu, dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Haleluya. Ya, saya akan bacakan ayat mas sekaligus tema kita pagi hari ini, yaitu yang terambil di dalam ayatnya yang ke-29 bagian B. Ya, firman Tuhan katakan begini. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Mari sama-sama katakan. 1, 2, 3. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pagi hari ini kita akan melihat ya dari satu tokoh Alkitab, yaitu salah satu murid dari Tuhan Yesus yang bernama Thomas ya. Ya, Thomas ini adalah salah satu dari 12 murid Tuhan Yesus yang dipilih oleh Yesus secara langsung, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Dan kalau kita melihat kehidupan murid-murid Tuhan Yesus itu ada banyak karakteristik yang ada pada mereka. Jadi mereka itu punya karakter yang beda-beda, Bapak Yesus Tuhan ya. Kalau kita melihat Petrus adalah pribadi yang spontanitas, yang emosional, yang temperamen, dan yang bersemangat dan berapi-api untuk Tuhan ya. Dan kita ini bisa menemukan juga orang yang punya tipe seperti ini di dalam jemaat. Mereka berapi-api, bersemangat ya untuk Tuhan ya. Tetapi kita melihat bahwa akhirnya Petrus ini juga menyangkal Yesus. Berapa banyak? 3 kali. Ya, orang yang begitu berapi-api, emosional, temperamen ya, yang menyala-nyala, tetapi di dalam perjalanan imannya, di dalam mengiring Tuhan, dia pernah menyangkal 3 kali. Dia mengatakan tidak mengenal Yesus. Padahal hampir setiap saat, setiap hari dia bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika ada tekanan, ketika ada pergumulan terjadi, ya, ketika Yesus mulai ditangkap dan mulai dianiaya, sudah kasih Tuhan, mulai imannya ciut Petrus. Padahal dia pernah berkata kepada Yesus, sekalipun semua murid boleh mengkhianati, ya boleh tidak setia, tetapi aku tidak akan meninggalkan engkau ya. Dia akan menyerahkan nyawanya demi Tuhan Yesus. Tetapi akhirnya apa? Dia mengkhianati, dia menyangkal Yesus 3 kali, saudara kasih Tuhan. Dan karakteristik yang kedua kita lihat adalah dalam kehidupan Yudas ya. Nah, ini murid Tuhan Yesus. Dia dipilih oleh Tuhan Yesus sendiri, saudara yang kasih Tuhan. Yudas ini adalah tipe orang yang apa ya? Kalau kita melihat cara dia menyerahkan Yesus adalah kita tahu bahwa Yudas ini sebenarnya orang yang bisa menunjukkan rasa hormat kelihatannya ya. Secara kasat mata dia merasa bisa menunjukkan hormat, kesetiaannya kepada Tuhan. Dia juga menyatakan kasihnya secara berlimpah-limpah kepada Tuhan ya. Kenapa? Kita melihat ketika Yesus ditangkap itu, dia cara Yudas itu menyerahkan Yesus dengan apa? Dicium ya. Cium itu bicara tentang apa? Cinta ya. Orang kalau nggak mencintai, nggak sayang seseorang pasti nggak mencium ya. Saya
sayang sama anak, saya ciumin anak saya. Dari orok sampai gede seperti ini, walaupun masih udah gadis suka saya cium. Ya, saudara. Ya, saya menyatakan kasih saya peluk, saya cium. Ini adalah bahasa kasih, saudara. Ya, sama Yuda juga sama, dia dengan berlimpah-limpahnya menyatakan kasih, bahasa kasihnya kepada Yesus, ya, dengan dia mencium, dia menyatakan rasa hormat. Tetapi kita tahu bahwa Yudas pun mengkhianati Yesus. Ya, di dalam perjalanan iman seseorang di dalam menipu Tuhan juga sama. Ada orang yang kelihatannya mengasihi Tuhan, ya, tetapi karena tawaran dunia ini kan, dia ditawarin apa? Uang kan? Ya, Yesus dijual, saudara. Materialistis, ya. Dunia ini menggeser imannya, menggeser kesetiaannya, menggeser kasih Yudas akan kasih Tuhan, saudara, kasih Tuhan. Jadi kita harus benar-benar menjadi satu perenungan dalam hidup kita. Jangan sampai kita menjadi orang Kristen karena duniawi ini kita akan kehilangan kasih kita kepada Tuhan. Banyak orang ya karena dunia ini ya, karena kecantikan, kegantengan, karena harta, tahta, kedudukan, karena uang, orang tinggalkan Yesus, saudara kasih Tuhan. Nah, ini tipe yang kedua, karakteristik yang kedua. Dan karakteristik yang ketiga adalah karakteristik seperti Thomas. Dia adalah orang yang skeptis, saudara. Dia adalah orang yang tidak mudah percaya. Ya, dia kalau belum melihat, saudara, belum menyaksikan, belum merasakan sendiri, dia belum tidak akan percaya, saudara. Dan ini kita melihat bagaimana ketika Yesus bangkit, ya, dan sudah menampakkan dirinya kepada murid-murid yang lain, saudara, seperti Maria Magdalena, dia sudah bertemu dan murid-murid yang lain kecuali Thomas, ya. Di sini dikatakan di dalam ayatnya yang kedua 24 ya, kita baca ya, kenapa sih Thomas ini jadi nggak percaya sama Tuhan, ya, sedangkan semua murid-murid yang lain itu sudah percaya, saudara. Ya, ayat 24 firman Tuhan kata, tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama mereka ketika Yesus datang ke situ. Jadi ketika sebelumnya itu ada peristiwa di mana murid-murid Tuhan Yesus itu berkumpul di satu ruangan, ya, seperti mungkin di ruangannya seperti ini, dan pintunya dikunci rapat-rapat karena mereka takut terhadap orang Yahudi, saudara, karena itu masih sangat panas, saudara, situasinya pada waktu itu. Mereka takut dengan ditangkapnya Yesus, mereka juga akan mengalami penganiayaan dan sebagainya. Mereka takut dan mereka berkumpul di satu ruangan dan pintunya terkunci, dan tiba-tiba Yesus ada di tengah-tengah mereka dan menyatakan dirinya kepada semua murid pada waktu itu. Dan kebetulan Thomas tidak ikut, ya. Jadi semua murid yang lain sudah menyaksikan, sebenarnya murid yang lain juga sama, belum percaya sebelum melihat Yesus, saudara Tuhan, menyatakan diri. Tapi setelah mereka melihat sendiri bahwa Yesus sudah bangkit, dia menyatakan dirinya kepada murid-murid, iman mereka tumbuh, saudara Tuhan. Iman mereka diperbarui lagi, saudara Tuhan. Tetapi Thomas sayang sekali ya, dia ketinggalan, saudara. Dia tetap hidup dalam ketidakpercayaan. Ini menggambarkan apa ya? So, ini ada pelajaran rohani ya. Saya yakin dan percaya waktu murid-murid pertama berkumpul itu ketika Yesus menyatakan diri, mereka bukan sedang pesta pora, bukan, tetapi mereka sedang berdoa, mereka sedang bersekutu, mereka sedang beribadah kepada Tuhan, saudara. Ya, di dalam persekutuan itu Tuhan menyatakan perkenanannya, mereka Tuhan hadir dan meneguhkan iman mereka. Jadi kita melihat Thomas ini absen dari ibadah, ya, dia tidak ikut persekutuan pada waktu itu. Jadi kehilangan berkat, saudara. Yang lain sudah dilawat, Thomas belum dilawat Tuhan. Yang lain sudah diteguhkan imannya, sedangkan Thomas tidak, ya. Tapi kita melihat kasih karunia Tuhan itu luar biasa terhadap Thomas, saudara. Ya, dan ini juga dinyatakan supaya apa? Peristiwa ini dinyatakan supaya itu meneguhkan iman kita, saudara. Supaya kita jangan tidak percaya lagi akan kebangkitan Yesus, saudara. Ya, jadi ayat 24 ini ada pelajaran rohani. Jadi jangan absen, Bapak Ibu Tuhan, kalau beribadah. Ayo setia, ayo tekun, karena di dalam ibadah itu kita akan diteguhkan dan semakin diteguhkan
iman kita. Amin. Kita akan mendapatkan berkat-berkat. Jangan seperti Thomas. Ya, dia absen, dia bolos. Ya, saya nggak tahu kenapa dia alasan. Mungkin dia kecewa atau dia mungkin berlarut-larut dan kesedihan karena Yesus sudah ditangkap, saudara. Kita nggak tahu. Tetapi yang pasti, Thomas kehilangan kesempatan untuk apa? Untuk lawatan Tuhan. Yang pertama itu. Dan puji Tuhan, kasih karunia Tuhan masih dinyatakan kepada Thomas. Seandainya tidak dinyatakan, Thomas tetap hidup dalam ketidakpercayaan. Dan akhirnya apa? Dia tidak akan memperoleh kehidupan yang kekal kalau dia tidak percaya akan kebangkitan Kristus. Saudara, kalau kita sebagai orang Kristen juga sama, ketika kita setiap bergereja, setiap berdoa, tetapi kita tidak meyakini dan tidak mengimani bahwa Yesus itu bangkit, maka iman kita percuma, saudara. Karena kematian tanpa kebangkitan Kristus itu tidak ada artinya. Ya, kematian Kristus dengan kebangkitannya itu baru ada artinya. Karena dengan kebangkitannya Tuhan Yesus memberikan kemenangan bagi kita. Amin. Saudara yang kasih Tuhan. Kita akan melihat, saudara, di sini supaya iman kita semakin diteguhkan oleh Tuhan. Kita jangan seperti Thomas, saudara, ya, yang meninggalkan persekutuan, yang meninggalkan ibadah, ya, sehingga dia tidak melawatan Tuhan. Tetapi kita bersyukur, ya, oleh karena kasih karunia Tuhan, Tuhan nyatakan kasih karunia-Nya kepada Thomas sehingga kita bisa melihat dan kita bisa belajar dari peristiwa ini, saudara yang kasih Tuhan. Mari kita lihat ayat selanjutnya, ayat 25. Ya. Disingkatan, maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Sering kasih Tuhan, ketika murid-murid yang lain sudah diteguhkan imannya, mereka sudah melihat, menyaksikan bahwa Yesus sudah bangkit, dan mereka membawa berita, mereka membawa kabar itu, dan disampaikan kepada Thomas supaya Thomas juga bisa percaya, saudara yang kasih Tuhan. Tetapi apa yang dilakukan oleh Thomas? Bagaimana respon Thomas ketika mendengar kebangkitan Kristus itu? Dia katakan, aku tidak akan percaya. Aku sekali-kali tidak percaya sebelum aku mencucukkan jariku ke bekas lubang paku yang ada pada tubuh Yesus, saudara. Dia tidak. Ya, aku tidak mau percaya sebelum aku sendiri melihat dengan mata kepalaku sendiri dan saya membuktikan mencucukkan jariku ke lubang bekas paku yang ada pada tubuh Kristus. Saudara yang kasih Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita melihat Thomas adalah murid Tuhan Yesus, artinya sebagai murid Tuhan Yesus, dia ada senantiasa, dia ada setiap hari bersama Yesus, dia berjalan bersama Yesus, dia tidur bersama Yesus. Dan sebagai murid dia juga melihat mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus hampir setiap hari, saudara yang kasih Tuhan. Orang yang sakit disembuhkan, orang yang buta dibuat melihat, orang yang lumpuh bisa dibangkitkan, dibuat berjalan, orang yang mati dibangkitkan, saudara. Betapa luar biasanya pengalaman Thomas bersama Tuhan, melihat kuasa Tuhan yang dinyatakan setiap hari, saudara. Seharusnya hal ini membuat imannya bertumbuh, membuat imannya kepada Tuhan itu tidak meragukan kuasa Tuhan Yesus. Ya, dia bukan hanya membuat mujizat Tuhan Yesus, tetapi dia juga pernah berkata kepada murid-muridnya. Ya, dia pernah memberitahukan kepada murid-murid bahwa dia akan mati, ya, dan dia akan bangkit kembali. Itu disampaikan Yesus bukan sekali, tapi berkali-kali kepada muridnya, saudara. Artinya apa? Thomas adalah salah satu murid Tuhan Yesus yang selalu mendengarkan firman Tuhan, yang selalu memperhatikan firman Tuhan. Tetapi kenapa, Bang Yesus? Dia tidak percaya ketika mendengar berita kebangkitan Tuhan Yesus yang disampaikan oleh murid-murid yang lain. Saudara. Ini saudara yang kasih Tuhan. Karena apa? Karena Thomas melihat bahwa perbuatan atau hal ini adalah sesuatu yang mustahil. Orang mati, saudara, bisa bangkit lagi, saudara.
Udah 3 hari dia mati, bagaimana mungkin dia bisa bangkit? Apalagi kematian Yesus itu sangat luar biasa. Kematiannya adalah kematian yang sangat mengerikan. Tubuhnya tercabik-cabik, ya secara kasat mata dia sudah disaksikan bahwa darahnya sudah habis, saudara. Dia dipaku, digantung di atas kayu salib, saudara kasih. Dia ditombak dan dia sudah dipastikan sudah mati, saudara. Dan 3 hari tidak mungkin itu bisa terjadi, saudara. Ini saudara yang kasih Tuhan. Kadang kala, saudara, kita sebagai umat Tuhan juga membatasi kuasa Tuhan dengan logika kita. Amin. Benar, saudara? Seringkali kita diperhadapkan dengan hal-hal yang tidak mungkin terjadi. Dan kita berkata, memang itu tidak akan mungkin terjadi. Tetapi kalau kita percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang luar biasa, Allah yang punya segala kuasa, maka kita tidak akan pernah meragukan sedikit pun kuasa Tuhan untuk melakukan hal-hal yang ajaib. Amin. Termasuk dia bangkit dari kematian seperti apa yang pernah dia katakan, seperti yang pernah dia beritahukan kepada murid-murid pada waktu dia masih hidup, saudara kasih Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, kita melihat di sini, saudara, ternyata pengalaman yang dialami Thomas bersama Tuhan, melihat mujizat dan kuasa yang Yesus lakukan, tidak meneguhkan, tidak menguatkan, tidak mengokohkan, tidak membuat imannya bertumbuh di dalam Tuhan. Saudara kasih Tuhan, ya, hak Tuhan itu harus membuktikan dirinya sendiri kepada Thomas sehingga Thomas imannya dipulihkan oleh Tuhan. Seringkali di dalam hidup kita sudah banyak hal yang kita lalui di belakang. Ada banyak pertolongan yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kita. Tetapi seringkali kita masih meragukan kuasa Tuhan. Seringkali kita masih meragukan akan kebaikan Tuhan. Kita seringkali masih meragukan akan pemeliharaan Tuhan. Benar apa benar, Bapak Ibu? Seringkali kita sudah pernah, saya yakin dan percaya perjalanan hidup sampai kita saat ini sudah ada banyak hal yang sudah kita hadapi. Ya, sudah banyak pertolongan dan kuasa mukjizat yang sudah kita hadapi. Tetapi ketika kita diperhadapkan dengan satu tantangan lagi, dengan satu masalah lagi, apakah kita masih tetap percaya bahwa Tuhan yang kemarin sanggup menolong kita juga Tuhan yang sama akan menolong kita hari ini? Saudara kasih Tuhan. Dia adalah Tuhan yang tidak pernah berubah. Kuasanya dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya tidak pernah berubah. Itu harus kita yakini dalam hidup kita, Bapak Ibu Tuhan. Ya, mari kita lihat bagaimana Tuhan Yesus meneguhkan kembali iman Thomas, ya, akan kuasa kebangkitan yang dialami atau dinyatakan oleh Yesus. Ayat ke-26, firman Tuhan katakan begini. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Ayat 27. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Ini adalah bentuk kasih karunia Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada Thomas, saudara. Ini bentuk kasih Tuhan yang dinyatakan Allah kepada Thomas. Seandainya Tuhan tidak mengasihi Thomas, seandainya Tuhan tidak menyatakan kasih karunia-Nya kepada Thomas, saya katakan dia tetap hidup dalam ketidakpercayaannya, Bapak Ibu. Tetapi karena Tuhan mau Thomas ini kembali dipulihkan, makanya dia menyatakan dirinya kepada Thomas. Ya, akhirnya apa? Tuhan Yesus bilang, Thomas, ya sekarang cucukkanlah jarimu di bekas lubang paku, ya di bekas lubang tombak itu. Ya, saya kira ini pukulan berat buat Thomas, saudara, sebagai murid, saudara. Kenapa selama ini saya nggak percaya dia? Kenapa selama ini saya meragukan kuasa Tuhan? Saudara. Dan apa yang terjadi, saudara? Thomas ini setelah Tuhan menyatakan dirinya, ayat 28, Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Jadi ketika Tuhan menyatakan dirinya kepada Thomas tidak lagi
menyebut Tuhan itu hanya sekadar rabi atau sekadar guru. Dia bukan hanya menyebut Yesus itu sebagai guru, ya. Dia bukan menyebut Yesus itu dengan sebutan yang lain, saudara. Tetapi Thomas menyebut Yesus itu sebagai Allah, sebagai Tuhan, sebagai pernyataan imannya kepada Dia bahwa Yesus itu adalah Allah, Yesus itu adalah Tuhan yang punya kuasa, yang sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib di dalam kehidupan ini, saudara. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ini respon Thomas ketika dia menerima penyataan Tuhan atas kehidupannya Bapak kasih Tuhan. Dan melalui pernyataan ini kita mau, saudara kasih Tuhan, kita harus percaya sama Tuhan Yesus, amin. Kita harus semakin percaya, meneguhkan iman kita bahwa Dia adalah Tuhan. Dia bukan hanya sekedar manusia, saudara. Dia bukan hanya sekedar nabi. Dia bukan sekedar guru, tetapi Dia adalah Tuhan. Dia adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi ini. Karena firman Tuhan katakan di dalam Dia, segala sesuatu diciptakan oleh Dia, saudara. Dia adalah Allah yang maha tinggi, yang mau menjadi manusia. Pengorbanannya yang luar biasa, jangan sampai sia-sia, amin. Ya, pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib itu adalah pengorbanan yang mahal, saudara kasih Tuhan. Penderitaan yang luar biasa yang dialami Yesus, darah yang suci sudah dicurahkan untuk menebus dosa kita. Saudara, penderitaan dan nyawanya diserahkan di atas kayu salib. Saudara, Dia telah menyelesaikan pekerjaan untuk menebus dosa manusia. Jangan sampai sia-sia karena kita tidak percaya. Saya mau katakan, kalau iman kita di dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, kita hanya mengimani Dia sebagai nabi, hanya sebagai guru, hanya sebagai seorang yang pandai membuat mujizat, saudara, kita akan kehilangan iman yang sesungguhnya. Sebab Dia adalah Allah yang sudah menjadi manusia, mengorbankan dirinya untuk menebus dosa kita, saudara. Oleh karena itu jangan pernah iman kita menjadi sia-sia karena ketidakpercayaan kita kepada Dia, saudara. Ya, makanya firman Tuhan katakan yang terakhir, saudara, ayat yang terakhir, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Saudara yang kasih Tuhan, kita sekarang hidup ya di akhir zaman ini. Tuhan Yesus sudah bangkit dan naik ke surga, saudara. Dia sudah mencurahkan Roh-Nya yang kudus. Ya, kita jangan menunggu seperti Thomas. Kalau aku belum bertemu sama Tuhan Yesus, mencucukkan jariku ya ke bekas lubang paku, saya nggak percaya. Jangan seperti itu, saudara. Tuhan tidak akan datang kepada saudara secara pribadi-pribadi seperti itu, saudara. Tapi Dia sudah bekerja melalui kuasa Roh Kudus, saudara. Dia menyatakan kasih karunia melalui firman-Nya, saudara. Jadi engkau harus mempercayai apa yang firman Tuhan menyatakan di dalam Alkitab ini. Karena firman Tuhan ini, Alkitab ini adalah firman Tuhan yang diilhamkan oleh Tuhan, oleh Roh Kudus, saudara. Supaya apa? Supaya kita mempercayai akan kuasa Tuhan. Kita akan mempercayakan kuasa Tuhan di dalam hidup ini, saudara. Jangan pernah ragukan dengan firman-Nya, saudara. Jadi hari ini jangan pernah kita ragu akan kebangkitan Kristus. Amin. Karena kebangkitan Kristus adalah kebangkitan bagi umat Kristen. Kebangkitan bagi umat Tuhan, bagi anak-anak Allah. Karena kebangkitannya membebaskan kita dari belenggu dosa. Itu masalah terbesar yang dihadapi oleh manusia, saudara. Ya, karena dosa akan membawa pada kehidupan yang kekal, yang penuh dengan penderitaan. Itu di api neraka, saudara. Tetapi karena karya Kristus, kita sudah dilepaskan, dibebaskan dari kuasa dosa itu, kuasa maut itu. Dan Dia sudah mengaruniakan hidup yang kekal. Kita mendapat jaminan di dalam Tuhan akan hidup yang kekal di sorga. Amin. Saudara yang kasih Tuhan. Kalau sorga dikaruniakan buat kita, terlebih lagi berkat-berkat juga untuk kehidupan jasmani kita yang kita butuhkan di dalam kehidupan ini, pasti Tuhan akan penuhi, saudara. Tuhan pasti akan perhatikan. Jangan pernah kita berpikir bahwa Tuhan itu hanya menyediakan sorga, saudara. Ya, berkat-berkat sorga juga Tuhan curahkan di dalam kehidupan kita saat ini.
Ya, berkat surga akan dicurahkan di dalam keluarga kita. Kalau kita ada di dalam Tuhan, kita sungguh-sungguh akan percayakan kebangkitannya. Dia akan memberkati tadi damai sejahtera, saudara. Damai sejahtera, ya. Firman Tuhan, damai sejahtera kepadamu, saudara, ya. Mengaruniakan damai sejahtera, saudara. Di dalam hidup, di dalam keluargamu, kau akan mengalami sukacita, damai sejahtera. Itu yang dicari orang, saudara. Apapun pergumulan dalam hidupmu saat ini, Bapak Ibu Tuhan, jangan pernah engkau meragukan kuasa Tuhan. Jangan engkau membatasi kuasa Tuhan dengan pikiranmu yang kecil ini, saudara. Otak kita ini cuma kecil, saudara. Ya, otak kita kepala kita ini sebesar ini, tapi sebenarnya isinya otak kita itu kecil sekali. Sedangkan Tuhan itu, waduh, hikmatnya luar biasa luas, saudara. Kita nggak bisa menyelami pekerjaan-pekerjaan Tuhan di dalam hidup ini, saudara. Karena Tuhan terlalu luar biasa, terlalu ajaib, saudara. Kita percaya saja supaya apa? Supaya karya Tuhan dinyatakan di dalam hidup kita. Ya. Apapun masalahmu, apapun pergumulanmu saat ini, ya, percayakan sama Tuhan. Dia sudah bangkit, sudah mengaruniakan kemenangan. Ya. Kebangkitan Yesus membebaskan kita dari kutuk dosa. Kebangkitan Yesus juga memberikan kepada kita kuasa untuk menaklukkan segala kuasa kegelapan. Amin. Jadi orang Kristen jangan lagi melibatkan kuasa-kuasa kegelapan di dalam hidup ini. Mungkin di dalam pekerjaan, di dalam usaha, ya, di dalam mencari karir, saudara, peningkatan dalam karir. Jangan melibatkan kuasa kegelapan, saudara, karena kuasa kegelapan itu sudah tunduk di dalam kuasa Kristus. Saudara bilang di dalam anak-anak Tuhan punya kuasa untuk menaklukkan setiap kuasa-kuasa kegelapan. Jadi jangan pernah takut dengan pekerjaan kuasa iblis. Amin. Kita punya kuasa karena roh kita yang ada di dalam diri kita ini lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Jadi jangan pernah, orang Kristen itu jangan pernah takut disantet, ya, diguna-gunain. Saya heran kalau orang Kristen masih takut dengan santet, diguna-gunain, saudara yang kasih Tuhan. Karena kita ini punya kuasa, saudara. Ya, santet dan kuasa kegelapan tidak akan mempan dengan anak-anak Tuhan yang benar-benar sungguh mengandalkan Tuhan. Tapi kalau masih bimbang akan kuasa Tuhan, ya bisa kena, saudara. Makanya kita harus teguhkan iman kita, hanya satu pertolongan kita. Tempat perlindungan kita hanya Tuhan. Amin. Kuasa Tuhan, kuasa iblis itu sudah ada di bawah kaki kita, saudara. Tentunya bukan kuasa kita, tapi kuasa Tuhan. Kita bisa gunakan kuasa Tuhan, kuasa Tuhan untuk melawan kuasa-kuasa kegelapan. Jadi kalau ada yang kerasukan setan, ya, tetangga kita yang kerasukan setan, jangan lari, ya, cari Pak Ayub. Wah, cari Pak Ayub. Pak Ayub lagi di Jakarta, lagi ada pertemuan sama Tuhan. Ini gimana nih kerasukan gitu? Tanganin sendiri, Bapak Yesus Tuhan. Ya, berani doa untuk kerasukan setan. Halo? Ada yang Pak Guru yang geleng-geleng. Iya, anak-anak Tuhan punya kuasa. Kalau ada yang kerasukan setan, saudara, jangan takut, doakan, saudara, dalam nama Yesus, ya. Bukan demi apa-apa. Saya sudah merasakan dan mengalami kuasa Tuhan seperti itu, saudara. Saya mau saksikan, saya pernah pulang kampung di tempat istri, ya, di Sibisa itu, saudara. Ya, di Sibisa itu masih memang Kristen, tetapi keluarga ini masih masih menganut kepercayaan yang lain, saudara. Suatu malam mereka pokoknya besoknya akan mengadakan acara ritual lah menurut kepercayaan mereka. Mereka sudah persiapkan korban itu kambing putih, saudara. Dan kami itu waktu itu memang datang ke sana mau main, saudara yang kasih Tuhan. Dan memang nggak bisa kita terpisah dari keluarga itu. Mereka kumpul-kumpul, kita ada di kumpul-kumpul di situ, saudara. Tapi saya bingung karena posisi saya sebagai anak, apalagi saya menantu orang Jawa lagi saya, saudara. Saya bertolak belakang dengan apa sebenarnya yang sedang terjadi saat itu. Tapi saya bingung. Saya minta imat dari Tuhan. Malam-malam, saudara yang kasih Tuhan. Itu di belakang rumah itu gelap sekali. Di kampung namanya pohon-pohon masih besar, saudara. Mungkin kalau orang di sini lihat pohon-pohon di sana mungkin angker, saudara. Saya diam-diam saya ke belakang, saya tumpangin tangan itu kambing putih, saudara. Dalam nama Yesus. Pokoknya saya tolak segala kuasa-kuasa kegelapan, setan iblis
Ya, yang kambing yang mau dikorbankan itu saudara, putih dia, kambingnya. Saya nggak tahu Tuhan apa yang saya harus lakukan di sini. Tapi saya dalam hati saya bilang, ini pekerjaan yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tetapi saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan untuk keluarga ini. Ya, saya serahkan sama Tuhan. Tuhan yang punya kehendak, saudara. Akhirnya singkat cerita saya tumpang tangan. Habis itu mereka punya acara malam itu di dalam rumah. Saya sama gendong anak saya si Nice. Saya masuk mobil, saya tiduran di mobil di luar. Dinginnya minta ampun saudara. Walaupun sudah di dalam mobil, saya udah saya udah naikin kaca semua. Biasanya kan pengap itu. Tapi dinginnya luar biasa di situ. Kayak di dalam di kulkas saudara. Tapi saya tetap bingung. Nah, di dalam itu ada acara mulai. Ada yang kerasukan saudara. Ya, ada yang kerasukan. Nah, mulailah. Saya diam aja. Mereka kerasukan, yang kerasukan itu diajak ngobrol, saudara, dari mana, roh-jahatnya dari mana, saudara ya. Terus akhirnya udah lama-lama mereka usir, saudara. Ada yang ngusirnya pakai apa? Pakai lidi, saudara. Dipukulin, saudara. Nggak keluar juga. Ada yang dimarah-marahin, saudara. Pokoknya disuruh keluar. Enggak juga, saudara. Diguyur air, saudara. Diguyurin air. Padahal waktu itu saya aja sudah pakai jaket di dalam mobil, saya diam aja, dingin banget saudara. Tapi pada waktu diguyurin ini ibu-ibu yang kerasukan, diguyurin, enggak juga selesai saudara, masih marah-marah terus saudara. Akhirnya sebagian keluarga yang dekat dengan kita tahu kita hamba Tuhan, akhirnya disuruhlah itu panggil papa ke, tolong panggil supaya doain ibu ini. Akhirnya apa? Kami dipanggil. Saya bilang saya mau doain, tetapi dengan cara kami, ya, tolong dirapikan semua, dipel semua, terus tolong diganti baju ibu ini. Akhirnya mereka ngikutin apa yang kami minta, saudara Tuhan. Akhirnya masih marah-marah itu yang kerasukan. Akhirnya kita angkat satu pujian. Kami memuji kebesaran-Mu. Saya ditunjuk ini. Apa nyanyi wah, saya saudara, nyanyi terus ya. Kami memuji Tuhan, saya ditunjuk saudara melotot ya. Secara manusia menghati kecil, ngeri juga ini kalau saya dicakar saudara. Nah, akhirnya saya terus nyanyikan itu dengan iman dan percaya Tuhan itu luar biasa, kuasanya luar biasa. Saya jadinya doakan dia dalam nama Yesus yang akhirnya begitu. Tuhan lepaskan dia dari kerasukannya, saudara. Akhirnya semuanya tenang, saudara. Dan mulai acara udah selesai dan semuanya bisa istirahat, saudara. Ya, kami melihat kuasa mujizat luar biasa, mampu melepaskan. Ini bukan omong kosong, Bapak Ibu Tuhan. Saya mengalami sendiri dalam pelayanan saya. Dan di situ saya melihat ternyata ini yang Tuhan mau nyatakan, saudara. Saya secara manusia saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan untuk pelayanan di tengah-tengah keluarga ini, saudara. Ya kalau saya tiba-tiba ini salah, wah saya bisa dirajam sama keluarga besar, saudara ya. Tapi saya udah bersalah Tuhan, saya nggak tahu. Saya tahu ini nggak benar, Tuhan. Ini nggak sesuai dengan kebenaran firman. Tapi saya nggak tahu apa yang saya lakukan. Biarlah kuasa Tuhan yang nyatakan dan benar malam itu terjadi pelayanan, saudara. Nama Tuhan dimuliakan. Akhirnya setelah beberapa hari kami ditelepon dan kami harus ke Siantar ya Maya, ke Siantar untuk menguji keluarga ini dan puji Tuhan memang dipulihkan keluarga ini. Ibu ini sudah tidak dikuasai oleh kegelapan lagi, saudara. Ini kami melihat kuasa dan mujizat Tuhan. Tapi kita berani nggak? Kita percaya nggak? Jangan sampai Thomas. Kita ini bersemangat seperti Petrus kan, bersemangat untuk Tuhan. Tapi ketika diperhadapkan dengan hal seperti ini, waduh, ngeri juga ini, ngeri juga ya. Diperhadapkan. Jadi jangan pernah takut. Amin. Kalau kau punya usaha, jangan pernah engkau takut ada pekerjaan kuasa kegelapan yang menghalangi usaha Bapak dan Ibu. Selalu berdoa, minta perlindungan Tuhan, minta supaya Tuhan memperisai. Dialah perisai, saudara. Dialah perlindungan kita. Tidak usah kita libatkan kuasa-kuasa yang lain. Kita masih udah ke gereja, tapi kita masih ke dukun. Jangan, saudara. Tuhan sudah bangkit, dia sudah menyatakan kemenangannya. Bukan hanya atas dosa, tapi atas kuasa kegelapan, saudara. Atas kuasa setan, kuasa iblis, saudara. Dan kuasa itu ada di dalam kehidupan anak-anaknya. Karena kita memiliki roh
daripada Tuhan, Roh Kudus. Amin. Ya, kalau Roh Kudus ada dalam hidup kita, saudara, kuasa Tuhan itu akan dinyatakan dalam hidup kita. Dan saya melihat banyak mujizat dalam pelayanan. Ketika saya diperhadapkan dengan pelayanan, ya, waktu pernah doa puasa bersama hamba Tuhan, ya, orang didoakan keluar muntahnya itu bukan muntah cair, tapi muntah paku yang sudah berkarat, saudara. Ya, itu yang kami lihat dengan mata kepala kami, saudara. Jadi sampai hari ini, saudara, mari engkau jadikan Tuhan itu sebagai Yesus itu sebagai Allah dan Tuhanmu. Jangan ada Allah lain, karena Tuhan sangat cemburu, saudara. Jangan duakan dia, saudara. Jadikan dia satu-satunya Allah. Jadikan dia satu-satunya Tuhan. Ya, satu-satunya perlindungan dalam hidupmu. Satu-satunya juru selamat dalam hidupmu. Engkau tidak usah mempersatukan banyak kekuatan, saudara. Tuhan tidak mau, saudara, ya. Ada orang begitu, ya, dia percaya ke agama ini. Ada berapa? Itu ada juga gitu, ya. Dia, kalau kekuatannya kan banyak ini bisa digabungkan, nggak bisa, saudara. Tuhan kita adalah cemburu, saudara, sangat cemburu, saudara. Tuhan kita nggak mau diduakan. Haleluya. Inilah kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, Bapak Ibu. Jangan pernah iman kita mengikut Yesus itu menjadi sia-sia karena ketidakpercayaan kita. Ya, ikutlah Tuhan dengan iman yang teguh bahwa Dia adalah Allah yang luar biasa. Ya, saya rindu Pak Parmin untuk maju ke depan. Kita mau nyanyikan lagu refnya saya terlalu besar, kasih-Mu Bapa. Jangan sampai pengorbanan Yesus di atas kayu salib itu menjadi tidak ada artinya karena ketidakpercayaan kita. Mari kita semua berdiri. Katakan terlalu besar Bapa.
itu menyediakan tempat yang sangat indah buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, pengorbananmu, untuk karyamu yang begitu luar biasa di atas kami salib Tuhan. Pengorbananmu yang tidak ternilai harganya Tuhan. Engkau telah menebus dosa kami, Engkau telah menyucikan dosa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk dosa hukuman Engkau sudah bereskan Tuhan. Dan hari ini Tuhan kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau sudah menyediakan berkat-berkat dalam hidup kami yang kami jalani ini, karena hidup ini adalah anugerah yang Tuhan percayakan untuk kami jalan. Ketika Engkau menganugerahkan kehidupan ini, Engkau juga menganugerahkan segala berkat-Mu yang kami butuhkan Tuhan. Ajar kami percaya akan kuasa-Mu, akan kasih-Mu, akan pertolongan-Mu, akan pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Sekalipun dunia ini terus digoncang Tuhan, sekalipun dunia ini semakin sulit, semakin susah, semakin banyak pergumulan Tuhan, tapi kami tetap percaya akan kuasa Tuhan di dalam pemeliharaan, di dalam menolong, di dalam mencukupkan dan memenuhi segala kebutuhan kami. Tuhan Yesus telah berdoa kepada umat-Mu yang hadir pada hari ini. Oh, apapun yang mereka gumuli hari ini, apapun persoalan yang mereka hadapi saat ini, Tuhan, tidak ada persoalan yang terlalu besar ya Tuhan. Sebab Engkau adalah Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat Tuhan. Engkau sanggup menolong. Apapun pergumulanmu Bapak Ibu dikasih Tuhan, bawa dan serahkan kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Dia sanggup menolong, Dia sanggup membebaskan, Dia sanggup melepaskanmu, Dia sanggup memberikan jalan keluar di setiap masalahmu. Jangan pernah berkata mustahil itu terjadi, tetapi Tuhan harus percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bagi jemaat-Mu yang merindukan mereka dipulihkan perekonomian, Tuhan pulihkan keuangan mereka yang membutuhkan pasangan hidup Tuhan, pertemukan dengan orang yang sakit akan Tuhan, pasangan hidup yang sakit akan Tuhan. Bagi mereka yang saat ini sedang bergumul untuk sakit penyakit, untuk kehidupan berkeluarga, Tuhan nyatakan kesembuhan terjadi, keselamatan Tuhan terjadi. Terima kasih mereka yang terikat dengan kuasa-kuasa kegelapan dilepaskan, karena kemenangan sudah Tuhan berikan. Bagi kami Tuhan yang bimbang dan ragu akan kuasa Tuhan di dalam menghadapi kuasa-kuasa kegelapan, saat ini ditentukan bahwa kami punya kuasa untuk melepaskan, untuk mengusir, untuk mematahkan setiap kuasa-kuasa kegelapan dari kehidupan kami, dari orang-orang yang terikat oleh kuasa kegelapan. Kami punya kuasa Tuhan. Ketika kami mendoakan orang yang sakit kesembuhan, orang yang terikat dengan kuasa kegelapan dilepaskan Tuhan. Orang yang mempunyai beban berat mereka diberikan kelepasan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kehidupan jemaat di tempat ini. Kami serahkan dalam tangan Tuhan yang sanggup memelihara, sanggup menolong, sanggup memberkati. Terima kasih apabila telah selesai menyampaikan kebenaran Tuhan. Biarlah Roh Kudus terus berbicara, memeteraikan, sehingga firman-Mu ini menjadi rema bagi setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.